Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk menjalankan aktivitas ibadah yang akan berbuah ketenangan hidup, berbuah pahala dan balasan kelak di akhirat. Karena keistimewaan orang yang beriman adalah mereka meyakini perkara gaib, perkara yang belum nampak, belum dia rasakan. Seorang mukmin meyakini tentang adanya neraka, adanya surga, adanya perhitungan amalan. Kenapa mereka meyakini ini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang mengabarkan kepada mereka. Karena perkara gaib, kewajiban kita hanyalah mengimaninya. Lantas, kita mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti kita berharap balasan surga. Kemudian kita juga mengambil sebab atau langkah agar terjauhkan dari kesengsaraan hidup dunia maupun akhirat kelak yang berujung dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kita hidup ini kepengen bahagia. Apapun pekerjaan kita, tujuan kita agar bahagia dan tidak sengsara. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan rambu-rambu, sebab-sebab bagaimana seorang itu bisa berbahagia dan bagaimana seorang itu bisa terjauhkan dari kesengsaraan hidup, dunia dan akhirat. Maka di sini kita akan mengkaji kitab yang berjudulkan 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka jahanam. Kita seorang mukmin juga meyakini bahwa neraka dan surga maujudatani al-an, sudah ada sejak dari sekarang. An-naru ma'wa li'adaihi, tempat kembali bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah adlun minallah, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berhak masuk ke dalam neraka. Demikian juga surga merupakan balasan bagi auliyaihi, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Bukan tukar menukar dengan amalan yang kita lakukan. Seandainya pun kita sujud mulai dari bayi hingga mati, sholat terus menerus, puasa terus menerus, itu tidak bisa membayar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mata kita bisa berkedip, jantung kita bisa berdenyut, itu semua majanan, gratis. Kalau kita beribadah, ibadah itu pun untuk diri kita, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulnya. Man amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang melakukan amalan soleh itu untuk dirinya. Jadi Allah dan Rasulnya hanya menginginkan kita hidup bahagia dan terjauhkan dari kesengsaraan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sebab yang pertama, di mana kita bisa terlepas dari kesengsaraan hidup dunia dan akhirat. Yang pertama adalah tauhid. Kita mengetahui bahwa tauhid itu adalah perbuatan. Orangnya nanti adalah muwahhid. Yang dia tauhidkan, orang yang dia tauhidkan adalah muwahhad. Paham? Contoh kita muwahhid fi zawajah, bertauhid dalam hal istri. Kita hanya menjadikan pasangan kita ini satu-satunya sebagai pendamping pendamping hidup. Kita tidak syirikatkan dia dengan perempuan yang lain, atau istilahnya ta'addud atau poligami. Tak kala kita bertauhid,
maka nanti gelar kita adalah muwahhid, orang yang bertauhid. Dia menjadikan Allah semata-mata zat yang dia ibadahi, zat yang dia mengatur kehidupannya, zat yang mengatur, menciptakan dan menghidupkan. Nih, ini makna dari apa? Dari tauhid. Tauhid adalah perbuatan yang menjadikan seseorang itu menjadi apa? Menjadi muwahhid. Ketika Rasulullah SAW menggonceng Mu'adz bin Jabal di belakang ontanya, kemudian berjalanlah onta tersebut. Lantas Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya? Kata Mu'adz, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Berjalan lagi onta tersebut. Terus Rasulullah bertanya lagi, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad 'ala Allah?" Apa hak hamba yang mesti dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut? Maka kata Mu'adz, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah, "Haqqullahi 'alal ibad." Hak Allah yang wajib dipenuhi adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya hamba tersebut mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Lantas apa yang didapatkan hamba tersebut ketika dia sudah bertauhid? Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak menyiksanya di dunia dan di akhirat kelak selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis Mu'adz ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebab terselamatkan dari kesengsaraan hidup dunia dan akhirat ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah menyekutukan Allah. Sampai kapan kita bertauhid? Sampai kita meninggal dunia. Mulai dari lahir hingga kita meninggal dunia. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bertauhidlah kepada Allah sampai kematian datang menjemput. Tidak ada waktu sesaat pun untuk kita tidak bertauhid kepada Allah. Sehingga kalau kita sesaat saja tidak bertauhid berarti terjatuh kepada kesyirikan. Yang mana Allah mengancam Rasulnya Muhammad SAW, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau Muhammad sekali-kali berbuat syirik, niscaya aku akan hapus seluruh amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Gambarannya seperti ini, Pak. Kita alhamdulillah 30 tahun, 40 tahun bertauhid kepada Allah. Salat, puasa, zakat kita kerjakan, haji setiap tahun, umroh setiap bulan kita lakukan. Suatu saat kita melihara tuyul. Suatu saat apa? Kita melihara tuyul. Yang kita yakini bahwa tuyul ini bisa mendatangkan rezeki bagi saya. Dia nyari sana sini nyuri. Kita yakini bahwa tuyul ini bisa mendatangkan manfaat dan sekaligus bisa menolak mudarat dari saya. Berarti apa? Kita menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tuyul tadi. Atau kita memasang ketupat di depan pintu rumah kita, terus kita meyakini bahwa hal ini bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Berarti kita menjadikan hal tersebut sebagai sebab yang Allah tidak jadikan hal itu sebab untuk menolak kemudaratan dan mendatangkan manfaat. Berarti kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka selama 30 tahun lebih kita sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dihapus pahalanya. Wala takunanna minal khasirin.
dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau dia mati dalam keadaan seperti itu dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk tujuan yang mulia inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci. Apakah itu Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, dan mengutus Rasul untuk menjelaskan kitab suci ini tujuannya agar Allah ditauhidkan, diesahkan, agar hamba tersebut kembali kepada hakikat penciptaannya. Hakikat dia diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama diutusnya para rasul, diturunkannya Al-Quran dan yang lainnya. Antum baca Pak, dari awal Al-Quran hingga akhir semuanya isinya adalah tauhid. Apakah itu bercerita tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, ataukah bercerita tentang nabi-nabinya, kisah-kisah orang dahulu yang mereka menyekutukan Allah, mereka mengkufuri, semuanya mengarah kepada inti yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperbanyak waktu kita untuk mempelajari tentang tauhid ini. Jangan pernah berkata pada diri kita, pelajaran tauhid itu pelajaran mudah. Pelajaran mudah, pelajaran gampang. Jangan. Ini pelajaran yang sangat berbahaya. Yang kalau kita tidak memahaminya, maka kita bisa terjatuh kepada dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, kenapa engkau membahasnya tentang tauhid, akidah terus? Kenapa coba nulis kayak yang lain, nulis kitab fikih, usul fikih, mustalah hadis dan yang lainnya. Kata Ibnu Taimiyah, pembahasan masalah fikih itu permasalahan yang mudah, gampang. Selama tidak menyelisihi ijma', maka orang itu tidak dikeluarkan dari Islam. Tapi kalau giliran masalah akidah, masalah tauhid, maka orang itu salah saja sedikit, dia sudah keluar dari agama. Perlu kita ketahui bersama bahwa tauhid itu bagian dari akidah. Akidah itu adalah pembahasan rukun iman. Paham Pak? Jadi seluruh pembahasan akidah di kitab-kitab ulama kita semua mengacu kepada rukun iman. Nah, tauhid masuk di dalam rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama kita menyebutkan bahwa kandungan beriman kepada Allah itu meliputi 4 hal. Beriman kepada wujudnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifatnya. Inilah tauhid, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang bahasa Indonesianya saya nggak perlu baca ya, tinggal nanti dibaca sendiri aja. Saya baca ayat-ayat atau hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis. Di sini penulis mendatangkan hadis Rasulullah dari Anas bin Malik yang menyebutkan ya ibna Adamah. Ini merupakan hadis qudsi. Ya ibna Adamah, wahai anak Adam. Kita semua adalah anak Adam. Keturunan Adam alaihi salam, bukan keturunan monyet. Kita apa? Keturunan anak Adam. Innaka la'ataitani biqirabil ardi. Sesungguhnya engkau mendatangiku dengan membawa kesalahan sebanyak pasir di bumi atau sebanyak buih di lautan. Tsumma laqitani la tusyriku bihi syai'a. Kemudian engkau tidak membawa dosa kesyirikan, engkau tetap mentauhidkanku. La ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan mengampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosamu. Ini merupakan keutamaan tauhid. Dengan tauhid yang dimiliki seseorang itu,
akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Apakah zina, khamr, minum khamr, berjudi, pernah membunuh orang. Nah, selama dia masih bertauhid, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala hapus. Kalau sekiranya dia harus dicemplungin ke dalam neraka, maka nanti Allah akan mengeluarkannya karena tauhid yang ada pada dirinya. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan bertauhid pun Allah mengharamkan neraka baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Itban, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Barang siapa yang mati dan sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Dia tidak ada kesempatan masuk ke neraka. Paham? Sama kalau pemilik BC mengatakan, saya haramkan orang Balikpapan masuk mall saya BC ini. Berarti nggak ada, mau bayar berapapun mereka nggak bisa masuk. Nah, Allah sudah menjamin bahwa orang yang bertauhid itu haram masuk neraka. Meskipun dia hanya ucapan la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan selama hidupnya. Belum sempat sholat, belum sempat puasa, haji, dan yang belum sempat. Dia hanya sempat mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia sudah apa? Naji minan nar, selamat dari neraka jahanam. Takala Abu Thalib sakaratul maut, sekarat. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimatan haju bika indallah, kalimat yang aku bisa membelamu di hadapan Allah. Dan tetapi ada juga orang musyrik di sampingnya mengatakan, ya Abu Thalib, atargabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci agamanya bapakmu Abdul Muthalib? Diulangi lagi oleh Rasulullah, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Perjuangan ini, perjuangan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Qadarullah Abu Thalib mati di atas kesyirikan. Enggak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Apa sulitnya sih kalau mau dipikir ya? Abu Thalib kan orang Arab, bukan orang Jawa yang susah mengucapkan apa la ilaha illallah. Dia orang Arab. Kenapa begitu susah mengucapkan la ilaha illallah? Ternyata orang Arab itu kalau mengucapkan sesuatu mereka paham maknanya. Yang mereka yakini bahwa saya mengucapkan ini berarti harus meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti 360 patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah itu harus saya hapus, harus saya musnahkan. Ini luar biasa, sehingga dia nggak mau, nggak mendapatkan apa? Hidayatut taufik untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian hadis berikut yang dibawakan oleh penulis, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni khabbattu da'wati syafa'an li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Dan setiap nabi telah menggunakan doa itu di dunia. Berarti itu sudah enggak ada. Doa itu sudah habis bagi para nabi yang lain. Cuma bagi Nabi Muhammad ada, tapi masih disimpan sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Syafaat bagi apa? Bagi umat Nabi Muhammad kelak di akhir kiamat, bagi mereka yang mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat Nabi Muhammad diberikan kepada mereka yang muwahhid, yang bertauhid. Apa itu syafaat Nabi Muhammad? Syafaat Nabi Muhammad adalah bagi mereka yang mungkin sudah divonis masuk neraka
dibatalin, atau yang sudah nyemplung ke neraka dikeluarkan, atau yang setengah-setengah kebaikan dan keburukannya dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah syafaat. Kata Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Man as'adun nasa bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak di hari kiamat? Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bihi dzalika wajh Allah." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang bertauhid. Mereka adalah orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama. Kita terjauhkan, terbebaskan dari neraka jahanam dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil 2 sebab ya, karena sebabnya banyak ini 80. Kalau satu saja bisa 2 tahun kita mengkaji kitab ini. Kita ambil sebab yang kedua, yaitu muhafadzatu anis sholati al-mafruḍah. Menjaga salat 5 waktu, ini adalah sebab kita terjauhkan dari neraka jahanam. Karena kita tahu bersama salat 5 waktu itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat. Ini menjadi tolak ukur. Jika salat kita benar, maka akan menjadi benar pula ibadah-ibadah yang lain. Jadi patokan utamanya adalah salat. Sehingga Allah menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij, walladzina hum ala salatihim hafizun yuhafizun au daimun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Menjaga salat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya senantiasa dia laksanakan. Maka dampak baiknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan terjauhkan dari perbuatan fahsy dan kemungkaran. Dan ini sangat berat. Mengerjakan salat ini sangat berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang merasakan kelezatan, tumaknina, nikmat di saat dia salat. Kita Pak, kalau sudah merasakan suatu kenikmatan, kepengennya nambah terus kan? Coba kalau kita sudah merasakan nikmatnya konro, nikmatnya coto Makassar, kita kepengen makan terus kan? Tak kala salat itu menjadi suatu kenikmatan bagi kita, maka kita pasti nggak mau sujudnya kayak dikejar setan, atau salatnya kayak ada sesuatu yang harus dia buru-buru. Pasti dia mau bersolatnya lama-lama, solatnya lama-lama. Kenapa? Karena ada kebahagiaan tersendiri di saat dia solat. Maka Rasulullah sering sekali mengatakan kepada Bilal, "Arinih bis sholah ya Bilal." Istirahatkan aku dengan solat. Karena solat bagi Rasulullah adalah qurratu a'yun, penyejuk pandangan, penyejuk hati yang membuahkan kelezatan. Membuahkan apa? Ketenangan di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus salat tersebut adalah silatun bainal abdi wa rabbah. Penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, maka laksanakanlah salat. Di situ kita berbisik-bisik, bermunajat kepada Allah yang mengeluhkan aktivitas keseharian kita kepada Zat yang Maha mengetahui seluruh keadaan. Di sini penulis membawakan hadis Rasulullah, "Atani Jibril min indillahi tabaraka ta'ala. Faqala ya Muhammad inna Allah azza wa jalla yaqul inni qad faradtu ala ummatika khamsa shalawatin faman wafa bihinna ala wuduhihinna wa mawaqitihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna kana lahu indi bihin ahdun an udkhilahul bihil jannah."
Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad bagi mereka yang menjaga salat 5 waktu. Ada jaminan dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Dijauhkan apa? Dari neraka jahanam. Demikian mungkin itu 2 yang kita bisa ambil pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bertauhid, yang kedua menjaga salat 5 waktu. Nah, dari 2 hal inilah kita akan terjauhkan dari siksaan api neraka jahanam. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.